Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa sih bahasa C itu. Jadi materi kali ini adalah pengenalan bahasa C. Oke, masuk aja ke materinya. Bahasa pemrograman C atau bahasa C ini berawal dari BCPL atau Basic Combined Programming Language oleh Martin Richard di Cambridge pada tahun 1967. Kemudian Ken Thompson membuat bahasa B atau B untuk dipakai pada komputer di bawah sistem operasi Unix pada Bell Laboratorium di Murray Hill, New Jersey tahun 1970. Kemudian bahasa B itu merupakan suatu bahasa pemrograman yang tidak memiliki jenis suatu data seperti halnya PL atau M. Kemudian berdasarkan gambaran bahasa B, Dennis Ritchie menulis bahasa C. Namun, C ini diambil berdasarkan urutan sesudah B dari bahasa BCPL. Kemudian, bahasa C ini mempunyai tujuan yaitu untuk membentuk suatu sistem operasi yang akan digunakan pada mesin komputer DEC PDP 11 pada yang keluaran terbaru pada saat itu. Nah, berlanjut pada tahun 1975, sistem operasi Unix versi ke-6 dan bahasa C mulai diberikan kepada universitas maupun akademi. Dan pada tahun 1979, sistem operasi Unix versi 7 dikeluarkan dengan bahasa C. Sistem operasi ini seluruhnya ditulis dalam bahasa C. Kemudian pada 1978, Dennis Ritchie dan Brian Kernighan kemudian mempublikasikan buku The C Programming Language yang semakin memperluas pemakaiannya dan dijadikan standar oleh ANSI atau kepanjangannya American National Standard Institute pada tahun 1989. Kemudian bahasa C dikembangkan lagi oleh Björn Stroustrup menjadi C++ pada tahun 1986. C atau C++ banyak digunakan sehingga menjadi standar sebagai bahasa pemrograman untuk membuat sistem operasi. Kemudian selanjutnya pada struktur bahasa C ini yang pertama deklarasikan header filenya, kemudian ada main, kemudian ada deklarasi. Nah, main ini adalah titik awal dan titik akhir untuk kita memulai memprogram. Kemudian ada deklarasi. Deklarasi ini adalah ketika kita nanti ingin menggunakan nilai atau masukkan suatu nama atau angka. Nah, nanti ini kita harus mendeklarasikan variabelnya. Kemudian setelah pendeklarasian masuklah ke statement atau pengkodingan atau logika kita yang akan kita tuangkan terhadap source code atau program ini nantinya. Kemudian selanjutnya ada header pada bahasa C. Yang pertama itu ada stdio.h. Ini file header yang merupakan singkatan dari standar input output, yang dimana ini akan berguna kalau teman-teman pada programnya itu menggunakan sistem input output, kemudian nanti menggunakan sintak scanf atau yang berfungsi untuk menginput data. Apa yang teman-teman ketik itu nanti akan masuk ke program atau ke source code atau layar yang teman-teman lihat. Kemudian ada printf. Printf ini untuk mencetak atau mengeluarkan output di layar teman-teman. Kemudian ada conio.h atau console input output. File ini digunakan untuk membuat teks antarmuka pengguna, yang dimana sintaksnya itu ada clear screen untuk menghapus layar kalau teman-teman udah menampilkan outputnya. Kemudian ada get untuk menahan tampilan output. Kemudian ada stdlib.h.
Ini berfungsi untuk melakukan berbagai operasi termasuk konversi, pseudo, acak nomor, alokasi memori, kontrol proses, lingkungan, sinyal, pencarian, dan sortasi. Kemudian ada match. Nah, untuk match ini berisi library atau pustaka matematika. Jadi nanti kalau teman-teman bikin program yang berkaitan dengan matematika misal, nah ini harus dicantumkan headernya pada line pertama atau baris pertama. Kemudian selanjutnya ini contoh programnya. Kalau tadi itu struktur bahasa C-nya, struktur penulisan. Nah, sekarang ini contoh programnya. Program sederhana. Jadi ini namanya komentar agar memberitahu ini program apa. Kemudian selanjutnya ini header file. Seperti yang tadi udah dijelaskan, ini ada header file. Kemudian setelah header file baru masuk int main. Jadi ini main programnya nih udah mulai dibuka, ditandai dengan kurung siku. Nah, kemudian ini adalah statementnya atau pernyataannya atau logika kita. Di sini programnya itu menampilkan hello world, kemudian ditutup kurung siku. Hasilnya apa? Hasilnya seperti ini, hello world. Hanya menampilkan hello world. Ini contoh program sederhananya pada bahasa C. Selanjutnya ada tipe data. Tipe datanya di sini ada 4. Yang pertama tipe data bilangan bulat atau integer. Kemudian ada tipe data real atau float untuk yang koma-koma nantinya. Kemudian yang ketiga itu ada tipe data string dan karakter. Untuk karakter itu nanti bisa dipanggil dengan kode ampersand sama C. Kemudian untuk yang string itu ampersand sama S. Kemudian yang keempat itu ada bilangan logika, yang dimana itu hanya ada true dan false, seperti itu. Tipe data integer pada bahasa C. Nah, karakteristiknya itu ada 3. Yang pertama, pecahan yang disimpan di tempat nilai integer akan dibulatkan ke bawah. Misalnya, nilai 34,56 disimpan dan akan ditampilkan oleh komputer itu adalah 34. Karena tipe datanya integer, bilangan bulat gitu. Kemudian yang B atau yang kedua, nilai numerik integer negatif disimpan di memori, jadi tidak akan ditampilkan atau nanti akan dibulatkan terlebih dahulu. Kemudian yang C itu nilai variabel yang melebihi jangkauannya akan dipotong sepanjang jumlah bit yang tersedia. Selanjutnya ada char atau karakter. Nah, untuk char ini dideklarasikan dengan tipe char atau sign char atau unsigned char, yang dimaksud untuk menampung nilai sebuah huruf atau karakter. Jadi nanti kalau teman-teman ingin membuat program dan hanya menampilkan huruf-huruf itu menggunakan tipe data char. Kode formatnya itu adalah ampersand C. Digunakan untuk menampilkan nilai tipe char itu sendiri. Jadi nanti kalau teman-teman ingin menampilkan outputnya, jadi harus menggunakan ampersand C. Seperti itu. Selanjutnya ada tipe data string. Nah, string ini merupakan kumpulan dari nilai-nilai karakter yang berurutan dalam bentuk larik dimensi 1. Kemudian larik dimensi 1 ini dideklarasikan dengan menyebutkan jumlah dari elemennya yang ditulis di antara operator. Seperti itu. Jadi kalau nanti teman-teman bikin biodata misalnya, terus ingin menampilkan npm. Nah, npm ini menggunakan string karena itu bentuknya bukan tipe data integer atau float. Jadi ini bentuknya string. Jadi string itu bisa karakter, bisa juga angka yang acak-acak. Itu namanya string. Atau yang berurutan itu juga disebutnya atau masuknya ke tipe data string. Selanjutnya ada konstanta. Konstanta itu adalah suatu nilai yang tidak berubah selama proses dari program itu. Misalnya teman-teman bikin program
tentang suhu, ada Celsius, ada Fahrenheit. Kan nanti itu berarti punya nilai konstantanya dong, nilai tetap yang tidak akan berubah. Nah, jadi ketika teman-teman melakukan perhitungan di situ, nilai yang akan dipakai ya itu aja gitu, yang udah ada di library-nya. Sama misalkan teman-teman menghitung rumus yang menggunakan pi. Nah, itu juga udah konstanta, tidak akan berubah. Kemudian ada konstanta karakter escape. Di sini banyak digunakan pada statement untuk menampilkan hasil. Misalnya membuat kursor kembali ke kolom pertama. Nah, di sini ada kode-kodenya atau karakternya. Ada apa ini? Slash atau ya backslash n. Ini untuk pindah kursor ke baris baru. Kemudian ada T, horizontal tab. Kemudian ada A. Ini untuk membunyikan bell system atau beep. Kemudian ada mencetak dan menampilkan tanda backslash. Kemudian ada mencetak atau menampilkan tanda kutip. Selanjutnya ada kode-kode formatnya. Seperti yang tadi kan udah dipaparkan tipe-tipe datanya. Kalau char itu %C. Nah, di sini ini adalah kode-kode formatnya. %C itu berfungsi untuk membaca sebuah karakter. Gitu. Ini ada D, I, H, E, F, G, dan S. Nanti bisa teman-teman lihat di PPT-nya. Kemudian ada operator aritmatika. Nah, operator ini digunakan untuk teman-teman yang membuat program berbasiskan matematika gitu. Misalkan nanti membuat kalkulator, ada perkalian, pembagian, pengurangan. Berarti teman-teman menggunakan operator ini. Untuk perkalian itu pakai bintang. Kemudian pembagian pakai slash. Pembagian modulus pakai ampersand, pengurangan pakai minus, tambahan pakai plus. Seperti itu, teman-teman. Contohnya juga ada di sini tertera. Kemudian ini adalah keterangannya. Operator buka kurung tutup kurung ini adalah operasi parentesis. Keterangannya ini berarti akan dikerjakan terlebih dahulu gitu. Seperti teman-teman mengerjakan matematika pada guru matematika gitu loh. Pada soal-soal yang rumit yang ada perkalian, pertambahan, pasti mana nih yang akan didulukan? Nah, yang didulukan itu pasti yang di dalam kurung seperti itu. Kemudian ada kali bagi modulo, kemudian ada tambah dan kurang seperti itu. Selanjutnya ini operator hubungan. Sama, ini juga untuk program tentang matematika atau tentang lebih kecil dan lebih besar. Ini adalah operatornya. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja nanti programnya seperti apa untuk bikin perbandingan. Nah, inilah operatornya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada operator unary. Di sini misalkan teman-teman ingin membuat perulangan, misalkan A ingin ditampilkan beberapa kali. Nah, nanti di logika programnya jadi teman-teman menggunakan plus. Nanti berarti misalkan A-nya ini di variabel X. Nah, berarti nanti X plus kayak gitu. Itu untuk perulangan yang akan dibahas di minggu depan atau video selanjutnya. Nah, input-output. Untuk input-output ini, teman-teman yang pertama bisa menggunakan printf. Untuk printf ini berguna untuk menampilkan jenis data. Semua jenis data, number, string, atau karakter. Kemudian ada puts, digunakan untuk menampilkan data juga bertipe string dan secara otomatis akan berpindah baris new line. Kemudian ada putchar, digunakan untuk menampilkan sebuah karakter dan tidak mengandung escape sequence. Nah, selanjutnya ini input output juga ada yang scanf, getchar. Untuk scanf ini digunakan untuk membaca dengan tipe array. Kemudian untuk yang get ini
Untuk keperluan pemasukan data, string yang panjang dipisahkan dengan spasi. Bahasa C menyediakan fungsi get. Jadi kalau teman-teman nanti memasukkan data nih yang panjang, misalnya alamat, nah jadi nanti menggunakannya get seperti itu. Karena bisa dipisahkan dengan spasi. Kemudian ada getchar. Getchar ini memasukkan sebuah nilai karakter ke variabel yang bertipe karakter, maka kita dapat menggunakan perintah getcharnya gitu teman-teman. Mungkin itu tentang materinya pengenalan bahasa C ini singkat. Ini kalau teman-teman ingin menghubungi saya bisa via LinkedIn, Twitter, email, nomor telepon atau Instagram. Oke, langsung aja ke contohnya. Nah, di sini saya sudah buka contohnya. Oh ya, untuk teman-teman nanti untuk menjalankan program atau menuliskan source code, teman-teman cari aja di Google compiler online. Nah, nanti di sini paling atas muncul online C compiler. Teman-teman klik aja nanti. Nah, di sini adalah defaultnya atau pengenalan pertamanya, hello world, seperti yang ada di PowerPoint. Nah, teman-teman codingnya lah di sini. Teman-teman ketik mau ngetik apa, mau bikin program apa di sini. Namanya workspace. Kemudian kalau teman-teman ingin menjalankan, tinggal F9 atau pencet run. Tunggu sampai selesai. Kalau selesai, berarti ini hasilnya hello world. Tapi kalau misalkan ada yang error, misalkan teman-teman kurang n misalnya, nah di sini akan error. Berarti programnya nggak jalan, ada yang salah, gitu teman-teman. Nah, bahasa sini bahasa tingkat tinggi. Kemudian juga ini case sensitif, misalnya teman-teman di sini ada yang besar P printf dan di sini kan nggak berwarna berarti salah dong. Dijalankan juga error. Nah, di sini dikasih tahu error di mana. Kenapa error? Karena bahasa sini bahasa yang case sensitif, jadi nggak bisa salah sedikit itu nggak bisa, gitu teman-teman. Kita jalankan. Ini adalah header filenya, kemudian ini mainnya, kemudian ini adalah statementnya. Karena hanya menampilkan seperti ini, jadi nggak perlu deklarasi variabel. Oke, selanjutnya ini adalah biodata singkat. Yang pertama itu ada header filenya, kemudian ada mainnya. Header file ini untuk agar bisa input output, agar bisa menampilkan apa yang kita ingin tampilkan seperti itu. Kan kita ingin menampilkan ini nama saya, kelas, sama Instagram. Kemudian kita buka dengan main. Kemudian di sini kita jelasin aja printf. Printf ini untuk menampilkan atau mengeluarkan output. Kemudian isinya itu adalah nama saya Excel Naisar. Kemudian selanjutnya dari kelas Patia 21. Kemudian ada kode nih, escape. Nah, ini untuk menambah satu baris setelahnya. Nanti teman-teman lihat aja. Oke, kita jalanin. Nah, bedanya ini. Yang menggunakan backslash n ini ada di baris baru. Yang ini nyambung. Kalau kita tambahkan di sini, kita copy saja. Kemudian hasilnya seperti ini. Itu perbedaan pakai backslash n sama yang enggak yang tadi. Itu namanya berarti tadi konstanta escape. Itu dia. Kemudian selanjutnya ini. Oke, baik, selanjutnya ini ada program input output. Seperti biasa, masukkan header file standar input output untuk menandakan bahwa ini programnya merupakan input output, tidak output saja seperti program sebelumnya. Nah, pertama kita kan udah mendeklarasikan headernya.
Kemudian kita buat mainnya yang menandakan ini adalah titik awal dan titik akhirnya program. Kemudian setelah buat mainnya, kita pertama kalau buat input output berarti harus ada variabel untuk menampung nilainya. Berarti kita deklarasikan dulu. Di sini menggunakan char karena berupa karakter nanti. Variable name untuk nama ya 20 ini adalah maksimal hurufnya atau maksimal karakternya. Instagram juga itu merupakan variabel untuk username Instagram, maksimalnya 30 huruf. Kemudian jangan lupa titik koma untuk mengakhiri baris tersebut. Kemudian printf ini untuk menampilkan di layar perintah apa, berarti nama, titik 2 berarti ini perintah suruh masukin nama. Kemudian scanf ini untuk menyimpan apa yang teman-teman masukkan di keyboard, nanti akan tersimpan di program ini. Seperti itu untuk ditampilkan ketika program di run atau F9 nanti. Di sini %s untuk karakter karena di online compiler ini hanya bisa char, jadi agak random di sini menggunakan char tapi %s gitu. Kemudian koma dan name. Nah, dan name ini untuk memanggil variabel name ini untuk menyimpan apa yang teman-teman masukkan pada instruksi nama di sini. Sama untuk username Instagram juga seperti itu. Kemudian masuklah. Ini untuk menampilkan variasi aja sebenarnya. Untuk membatasi bahwa yang ini input, ini output gitu teman-teman. Kemudian ada printf. Printf untuk menampilkan apa yang ditampilin. Di sini membuat kalimat nama yang diinputkan, berarti apa yang nama yang diinputkan ini diambil dari variable name ini nanti. Kemudian %s agar bisa memanggil variable name karena berupa char. Kemudian \n untuk menampilkan di baris baru atau baris setelahnya. Kemudian koma spasi name. Nah, ini berguna untuk memanggil isi dari nilai yang teman-teman inputkan pada name sama Instagram. Misal pada nama teman-teman nginput Rehan, berarti nanti di sini akan nama yang diinput _2 Rehan seperti itu. Sama untuk Instagram juga. Kalau teman-teman masukkan Instagram @excelnasar_, berarti username Instagram _2 excelnasar_ seperti itu. Return 0. Berarti ini nilainya semua akan kembali ke 0 atau dikosongkan seperti itu. Jangan lupa juga tutup kurungnya untuk menandakan bahwa program ini sudah selesai. Gitu. Oke, langsung aja di run. Nah, karena ini tadi agak random char tapi pakainya %s karena ini di online compiler. Jadi ini diabaikan aja. Kita inputkan nama Excel, username Instagram, Excel Naisar_. Nah, ini adalah outputnya. Nama yang diinput Excel, username Instagramnya Excel Naisar_. Nah, ini yang saya bilang tadi variasi adalah ini pembatas dari ini inputnya, ini outputnya. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti kurang lebih teman-teman mengerjakan activity dan laporan seperti ini. Teman-teman screenshot ininya dan screenshot ini outputnya. Gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.